Kalau hakimnya salah, nanti itu urusan hukum tersendiri, bukan pada putusannya. Ya, kemarin beri contoh, Martin Hotto itu Khalifah Presiden Martin Hotto ini dituduh mencuri baju perang Yahudi. Padahal ini bajunya Ali bin Abi Thalib sendiri. Orang Yahudi menuduh, Ali kamu mencuri baju saya, ini baju perang saya. Saya ini sejak kecil ini punya saya, Pak. Saya semua tetangga serta. Tapi orang Yahudi enggak, ini punya saya. Tetangga saya tidak tahu bahwa ini punya saya. Akhirnya apa yang dilakukan? Martin Hotto menunjuk hakim, seorang hakim. Tolong diadili kami. Apa betul saya mencuri punya orang Yahudi? Umar bin Ashraf, ini punya saya. Tetangga-tetangganya ini tanya, ya saya punya rumah tapi belum masih pakai. Orang Yahudi ini memberi saksi meyakinkan betul, saya tahu dia dapat dari mana, kapan, pernah dipakai di mana, saya tahu betul dia punya orang Yahudi. Akhirnya hakim memutuskan, hakimnya memutuskan baju perang ini milik orang Yahudi. Ingat, Umar bin Khattab waktu presiden. Tapi begitu hakim mengatakan begitu, Umar bin Khattab lalu mengatakan, karena ini putusan hakim, ini kamu ambil kebenaran. Itu apa saudara? Kalau di kalangan NU, ahli sunnah, negara itu harus diutamakan. Karena kalau kita berperkara terus kapan selesai? Kita pilih jalur-jalur lain, itu masih banyak yang bisa kita lakukan, kampus, civil society, gerakan masyarakat, protes tentang hukum. Saya ini mengatakan kemarin ini hukum adalah sangat berbahaya bagi negara ini. Kalau hukum dipermainkan, setiap ada keinginan mencapai sesuatu, dia main hukum, hukumnya diubah. Itu sebabnya dulu ketika sampai ke Polhukam banyak tuh yang saya blok, tapi yang terakhir itu undang-undang Mahkamah Konstitusi. Tidak ada di prolegnas, tidak ada di apa masuk dibahas. Kok saya tolak ketika saya ditunjuk untuk menghadapi mewakili komite DPR. Saya keren, deadlock, tidak ada perubahan undang-undang menjelang begini sampai sekarang deadlock. Orang melakukan sesuatu dengan mengubah undang-undang. Kalau tidak bisa mengubah undang-undang, hakimnya, pengadilan yang dimain-mainkan. Nah, saudara, ini bahaya di masa depan. Apalagi kalau ada pemilu, setiap pemilu kita nambah jabatan karena janji. Nanti kalau 10 kali pemilu, tambah jabatan terus. Dibentuk ini, dibentuk itu, dibentuk itu. Nanti ada orang juga tidak kapabel disuruh jadi duta besar di sana. Ya, ini bagi-bagi bahaya bagi negara ini. Itulah sebabnya kalau ahli sunnah itu mengatakan jaga negara. Kalau kamu satu skala di satu titik, jangan berhenti titik. Sudah, kamu forward banyak jalan lain. Kalau ada seorang imam namanya Ibnu Taimiyah itu mengatakan begini. Untuk menjaga negara ini yang jadi pegangan ahli sunnah wal jamaah. Sibtu nasanawat bi imamin jahil afdol min layatin bila iman. Biar kamu mempunyai pemerintah yang jelek selama 60 tahun, jangan hancurkan negaramu. Jangan hancurkan negara. Karena lalu menghancurkan lawan, tapi jangan sampai menghancurkan negara. Jangan sampai fungsi-fungsi pemerintahan hancur, tidak berjalan karena rakyat saja juga. Biar kamu punya pemerintah jelek selama 60 tahun, itu jauh lebih baik daripada sehari saja kamu tidak punya pemerintah. Itulah sebabnya pemerintah harus kita kawal jalan, ya, melaksanakan pemerintahan, tapi jangan saya nanya, tetap kita kawal, kontrol. Dilakukan oposisi politik, gerakan masyarakat sipil dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu saudara yang harus kita jaga ke depan. Kalau dari ini semua bisa diperjuangkan dari aspek-aspek politik di luar urusan MK. Urusan MK itu sudah selesai, ya, kita sedih, itu halang ya sudah, itu aturannya begitu. Karena
Tapi kan ini seumpama saya menang, Pak Ganjar menang. Lalu Pak Prabowo menggugat, dinyatakan menang, tetap menang Pak Ganjar. Masih mau menggugat lagi, berubah ganti Pak Prabowo menang, ini yang ganti gugat. Kapan selesainya? Oleh sebab itu mari kita move on, saya katakan. Banyak hal yang harus kita lakukan demi negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak usah membuat, tidak usah kita tetap berbuat. Kita bersama, tapi dari jalan-jalan yang masih banyak yang bisa kita ambil, harus kita lakukan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah memberi kenangan indah kepada saya, mulai dari senyum, Anggota pimpinan PDIP, Mas Ganjar, Pak Yeni, Pak Asra, Pak Gatot, Pak Andika, pimpinan parpol semua nih saya tadi berusaha alami satu persatu meskipun tidak semuanya tersentuh. Itu tanda bahwa saya tidak punya mimpi buruk. Saya udah biasa-biasa aja sekarang. Kata orang maksud itu wajahnya kalau tambah cerah. Iya, karena tidak lelah lagi, tidak siang malam. Sudah banyak istirahat. Paling kalau pergi diundang Bang Usu makan gitu, yuk ke rumah makan. Gitu aja sampai sekarang. Nah, jadi saudara berjuang itu jangan pernah berhenti setelah titik. Banyak jalan yang bisa ditempuh agar negara ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.